tips nggak Bu? Ibu kan setiap hari itu harus menangani pertemuan Zoom seperti ini, udah hitungan jam sekarang pindah lanjut lagi, semakin padat begitu kan Bu? Kemudian kan ketika berkomunikasi di Zoom ini kadang Iya, terputus, terjeda, kadang komunikasinya nggak lancar, pokoknya beda lah dibanding dengan offline begitu. Ada pasti. tips khusus nggak Bu berkomunikasi melalui daring seperti ini yang selama ini sudah Ibu jalankan Bu? Ya, pertama tentunya kita harus mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan. Bahkan kalau saya tadi ada notebook, ada juga handphone gitu ya, in case misalnya kita tidak bisa menggunakan WiFi, bisa pakai paket data gitu. Jadi memang saat ini kita harus memperbaiki ya bandwidth dan kualitas internet, walaupun ini bukan kewenangan kita pribadi, tapi kita juga memberi masukan kepada para internet provider supaya meningkatkan kualitas pelayanan mereka, supaya tadi lebih stabil ya internetnya. Nah, kemudian yang keduanya tentu saja saya kira dari sisi, karena kita waktunya biasanya pendek ya, jadi harus mempersiapkan juga konten gitu, dan rapat harus tepat waktu, jadi kita juga harus disiplin gitu supaya tidak berkepanjangan, karena terlalu melelahkan juga kalau rapat Zoom sampai 5-6 jam gitu ya, saya kira terlalu berlebihan. Diusahakan kalaupun rapat itu sangat penting ya dengan menteri, sebenarnya kami ingin 3 jam itu bisa selesai. Jadi diberi batas waktu gitu untuk berpendapat. Berarti kita juga harus menyiapkan apa yang mau dibicarakan gitu ya, poin-poin yang penting. Dan tentu saja saya kira kita tetap harus kelihatan fresh ya gitu, walaupun kita di rumah. Saya lihat ada juga sih beberapa gitu peserta Zoom yang sambil merokok gitu ya, terus tidur-tiduran di tempat tidur, kadang berpakaian kurang layak gitu ya. Sebetulnya kalau bagi saya penting ya untuk kita tetap seperti seolah-olah kita berhadapan langsung dengan orang-orang yang akan berkomunikasi dengan kita walaupun satu layar ya, bukan langsung, supaya ada spirit dan motivasi yang tinggi di dalam proses komunikasi walaupun itu melalui Zoom. Bu, tapi biasanya kan anggota DPR RI itu kan apa ya, menyampaikan argumentasi, kemudian keahlian negosiasi, itu berpengaruh nggak Bu ketika melakukan pertemuan dengan menteri, ketika offline dengan online begini kan akan sangat berbeda ya dampak ininya Bu ya. Itu gimana strategi yang Bu jalankan Bu? Iya, ini kami memang masih dalam proses belajar. Pernah dengan Mas Nadiem waktu itu, bahkan beliau menawarkan, gimana kalau kita pertanyaan melalui chatting dulu semuanya. Jadi nggak ada yang ngomong malahan. Tapi sebagian anggota DPR akhirnya protes, karena mungkin mereka tidak terbiasa mengkomunikasikan pertanyaan dan pemikirannya melalui tertulis. Nah, jadi mereka merasa terbiasa bicara. Kalau disuruh tertulis, padahal melalui tertulis itu, pihak yang ditanya pun bisa mempersiapkan diri gitu, karena biasanya kan kalau kita rapat langsung mungkin di sebelah-sebelahnya ada dirjen-dirjennya ya yang bisa langsung memberikan suplai informasi atau data. Kalau melalui virtual begini kan, kita kan tentunya perlu jeda waktu. Jadi kalau ada satu kesempatan mengunyah ataupun mencerna pertanyaannya itu sebenarnya lebih bagus. Tapi kami sebagian dari kami akhirnya menolak ya. Itu juga kita trial and error ya. Tapi alhamdulillah saya kira sejauh ini banyak keputusan-keputusan penting, termasuk bisa membatalkan UN, kita rapatnya malam melalui daring, kemudian juga pemutusan anggaran, padahal kita harus mencerna setiap angka-angka. Nah, sebaiknya data-data itu kita peroleh beberapa hari lebih awal. Jadi tidak langsung ketika Mas Menteri mempresentasikan melalui share screen, kita nggak bisa kan langsung merespon. Nah, pernah satu kali bahkan rapat kita batalkan. Kita merasa bahwa data yang diberikan oleh Mas Menteri itu tidak lengkap atau kurang detail, padahal ini ngomong anggaran. Jadi kita tunda. Nah, itu seperti itu. Jadi kisah-kisah kami melakukan rapat melalui daring. Tapi masih ada juga nggak Bu? Ini penasaran sih Bu ya. Ada juga nggak Bu anggota mumpung daring begini yang nggak aktif begitu Bu? Ada nggak Bu yang memang karena nggak terbiasa kan? Jadi sekarang kan kita ada absen selalu ya, tetap ya, walaupun daring.
sebetulnya tingkat kehadiran itu lebih tinggi. Dan yang saya senang, kita pasti tepat waktu. Kemudian rapatnya menjadi lebih pendek dengan produktivitas atau hasil keputusan yang sama. Nah, tapi memang tentunya harus diawali seperti tadi, misalnya bahan beberapa hari sebelumnya. Berarti kan kita kaji dulu. Kalau kita mau bicara, saya juga bikin talking point secara tertulis dulu. Saya juga tidak langsung spontanitas, walaupun ada juga ya di dalam proses mungkin presentasi atau paparannya ternyata ada hal yang penting, tapi waktu di dalam paparannya tidak ada. Boleh saja sih kita juga memberikan ini. Nah, biasanya akhirnya kami mengakalinya dengan ada perwakilan, kita bergantian. Jadi kalau dari 56 anggota, nanti yang boleh berbicara misalnya dari satu fraksi 2 orang misalnya. Jadi di tiap fraksi konsolidasi dulu pemikirannya, mereka menegaskan siapa yang menjadi juru bicara dan apa poin-poin temannya dititipkan. Kalau semuanya bicara 56 itu, waduh, memang semua anggota DPR itu semuanya pas pendapatnya bagus-bagus dan bisa panjang. Sering kan kami kalau rapat bisa 6 jam lebih gitu. Nah, ini mungkin untuk kalau melalui Zoom kita batasi ya mungkin sekitar 3-4 jam itu udah maksimal. Baik Bu Hetipa, terima kasih.